Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat L Movie? Semoga kalian kabarnya baik ya. Berjumpa lagi di channel terkeren, terupdate, dan terpercaya. Ini dia L Movie Ranger. Film yang kami tampilkan adalah film yang bagus tentunya. Di sini kalian bisa dengan mudah menonton film tanpa harus membutuhkan waktu 1, 2, hingga 3 jam. Makanya jangan lupa subscribe ya, mumpung subscribe nggak pakai bayar. Oke, kemarin kita sudah bahas film India dengan genre pukul-pukulan. Nah, kali ini sahabat L Movie akan menceritakan sebuah alur film dari tanah air. Penasaran film apa? Ini dia. Yap, film ini berjudul Asyap Man. Film ini dibintangi oleh Atta Halilintar. Siapa yang tidak kenal dengan YouTuber satu ini? Di film ini tokoh utama atau Atta sendiri diberi nama Zul. Film ini dibuat oleh Bang Atta sendiri. Wah, keren ya? Check it out, kita langsung bahas dari opening film, di mana di awal alur cerita si Zul tengah berlari di sebuah gang kecil dengan begitu semangat. Ia berlari menuju sebuah sungai yang ada di tempatnya, di mana di sana di sebuah jembatan kecil sudah berkumpul beberapa anak. Ternyata di sana juga ada Aurel Hermansyah yang berperan sebagai Aisyah. Ia menggunakan alur mundur, di mana hal itu berada pada latar waktu saat ia masih kecil. Latar tempatnya di sungai tadi. Ia sedang diajari berenang oleh sang ayah. Ayahnya bernama Pak Ibrahim. Beliau ini adalah perantau yang merantau ke Jakarta dengan berjualan pecel lele. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian di alur cerita, ketika Zul pulang sekolah, ia berjalan bersama sang ayah menuju ke sebuah tempat di mana anak-anak seusianya bermain. Pak Ibrahim sendiri menyuruh anaknya Zul untuk bergabung di sana. Tapi bukannya disambut untuk bermain bareng, si Zul malah ditinggal oleh anak-anak tadi. Ternyata anak-anak tadi bersembunyi karena sudah mengenai dagangan si ibu. Dia marah dan mengira bahwa si Zul lah yang menjadi pelakunya. Aku Aisyah. Pada alur berikutnya, Zul sudah berada di sebuah warung milik kedua orang tuanya. Di sana juga ada sang ibu. Ia dinasihati banyak hal. Pun demikian dengan sang ayah yang selalu memberikan dia sebuah wejangan. Esoknya Zul diajak berdiri di sebuah tiang bendera. Wejangan lagi guys. Si Zul rupanya sangat suka ketika diceritakan oleh sang ayah tentang perjuangan para pahlawan. Ya, di pemikirannya seperti superhero gitu. Di suatu malam, si Zul kecil diberikan kejutan. Saat itu ia sedang berulang tahun. Setelah meniup lilin dan berdoa, sang ayah memberikannya sebuah kado. Kalian tahu isi kadonya apa? Lihat sendiri guys. Walau demikian, Zul sangat senang mendapat hadiah itu dari sang ayah. Zul terus mengatakan asyap hingga berkali-kali, menandakan bahwa dirinya akan selalu siap membantu orang lain. Dan alurnya balik lagi ke masa di mana Zul telah dewasa. Ya, di dalam adegan film ini Zul adalah sosok laki-laki yang begitu semangat. Ia menjalani hari-harinya dengan membantu orang lain. Hari-harinya terkadang ia juga mengantarkan Aisyah galon untuk diminum para anak jalanan yang ditampung sendiri oleh Aisyah. Gaya kau sok-sok superhero. Jangan ribut. Di adegan berikutnya, Zul memperkenalkan dua orang temannya. Selain menghabiskan waktu untuk membantu orang lain, ia juga aktif membuat konten YouTube bersama dua orang temannya tadi. Sesekali mereka melakukan adegan berbahaya, entah menyuruh si Zul untuk berdiri di dekat gantongan air supaya bisa dijangkau petir dengan mudah ketika malam hari. Atau sesekali mengetes kekuatan si Zul dengan cara meletakkan hewan-hewan berbahaya di tubuh si Zul. Suddenly, tiba-tiba muncul ular. Si Zul dan dua orang temannya tadi panik. Zul digigit ular tersebut dan tiba-tiba lagi muncullah sosok satu ini. Siapa yang tidak kenal Panji? Ya, saya rasa kalian semua tahu ya.
Oke, lanjut lagi. Pada alur cerita di mana ada perempuan yang dikejar oleh gerombolan pria. Mereka mempunyai bos yang mengarahkan mereka untuk menangkap si gadis ini. Si gadis terus berlari di atas atap, berusaha meloloskan diri, sampai akhirnya ia lompat ke sungai untuk menyembunyikan diri, sembari terus menahan nafas di dalam air. Dan ternyata guys, tampilan di awal scene tadi diulang. Bukan diulang, melainkan alurnya aja yang dipakai, yakni alur maju mundur. Saat Zul lompat ke sungai, barulah di scene ini jelas bahwa tujuan dia lompat ke sungai adalah untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Baik hati sekali ya. Setelah lama membersihkan sampah, Zul mulai memerhatikan sesuatu di kejauhan sana. Ya, itu adalah tubuh gadis yang tadi bersembunyi di dalam sungai. Ia ditemukan oleh Zul dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah diamankan dan sempat dikerumuni oleh warga setempat, akhirnya si gadis ini pun sadarkan diri. Kemudian ia dibawa ke rumah singgah, tempat di mana Aisyah menampung anak-anak jalanan tadi. Karena wajahnya yang rupawan, si Zul jadi jatuh hati guys. Di malam hari ketika si gadis tadi berada di rumah singgah, Zul ke sana membawakan pecel lele buatan ayahnya. Ia juga bukan mengantarkan lagi guys, tapi menawarkan. Ia menawarkan jika membutuhkan lagi, dia bisa kembali untuk si gadis tadi. Esok harinya ketika masih subuh, ia disuruh untuk ke pasar, membantu sang ayah menyiapkan dagangan. Lantas tiba-tiba saja Kiara datang mencari Zul ke rumahnya. Gadis itu rupanya mengingatkan Zul untuk melindungi daerah tempat Zul tinggal, karena ia memiliki firasat bahwa di tempat itu akan terjadi sesuatu. Tak lama setelah itu, saat dimana Kiara baru saja menyampaikan hal tadi, tiba-tiba warga setempat berlarian. Kabarnya pasar sedang kebakaran. Penyebab kebakaran tadi adalah karena disengaja oleh beberapa pria yang memang berencana untuk membakar pasar itu. Sedangkan Kiara, ia terdiam dan tiba-tiba menemukan orang yang menyebabkan pasar itu terbakar. Sementara itu, pasar terus terbakar karena sebagian besar kerangkanya terbuat dari kayu. Zul terus mencari sang ayah, sedangkan si ayah tengah sibuk membantu orang yang juga sedang terperangkap di sana. Namun, setelah lama mencari, ia tidak menemukan orang yang meminta tolong. Sampai akhirnya, ayah Zul juga ikut terperangkap di dalam pasar yang terus terbakar. Zul masuk mencari sang ayah, berteriak memanggil. Sedangkan di luar sana, ibu Zul juga menunggu sang anak dan suaminya keluar. Lalu tiba-tiba saja Zul muncul bersama sang ayah yang berada di gendongannya. Sang ayah diletakkan pelan, namun rupanya karena sudah banyak menghirup asap, ayah Zul pun meninggal dunia. Dia disolatkan kemudian dimakamkan. Sedih guys ya. Scene selanjutnya, Kiara muncul. Ia menemukan sesuatu kemudian memfoto benda yang ditemukan itu. Setelah itu, ia pergi ke suatu tempat di mana di sana ada Niko. Ia tengah ingin membuat sebuah proyek di pinggir kali, tepatnya di daerah di mana Zul tinggal. Di situ, gerombolan laki-laki yang mengejar Kiara di scene sebelumnya terlihat mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah singgah. Rupanya tempat itu adalah rumah sewaan yang belum pernah dibayar. Ya, wajar jika harus dikosongkan. Walaupun di sini Aisyah memohon agar mereka tidak diusir dari sana. Itu tidak merubah keputusan mereka. Kemudian pada alur berikutnya di sebuah rumah ada seseorang laki-laki duduk di sebuah sofa yang tak lain adalah ayah dari Kiara. Ayahnya adalah tokoh politik yang rupanya sedang dalam masa pemilihan. Kiara meminta tolong pada sang ayah bahwa daerah tempat tinggal Zul tadi jangan sampai digusur. Si ayah pun mengiyakan bahwa ia sudah membantu korban kebakaran pasar tadi. Untuk mengatasi tidak adanya tempat tinggal, Aisyah dan Zul membuat tenda dari terpal untuk anak-anak jalanan. Keduanya sempat pasrah karena memang tidak tahu caranya untuk menyelesaikan masalah lahan.
Ketika Zul sedang berkumpul bertiga dengan dua orang temannya di sebuah kafe, mereka sibuk membahas konten YouTube agar si Zul bisa jadi superhero nih. Mereka menonton konten YouTube superhero. Katanya si Zul mengira itu beneran, ternyata hanya teknik editing semata. Namun dari kekecewaan Zul tadi, ia tetap mengiyakan keinginan dua orang temannya untuk membuat konten YouTube yang sama seperti apa yang telah mereka tonton. Esok harinya mereka membuat video. Ya, video tentang superhero yang sudah mereka rencanakan dengan matang. Menyewa seorang perempuan untuk satu adegan kejahatan dan sebagainya. Singkat cerita, konten ini viral hingga ditonton sampai 6 juta kali di YouTube. Bahkan sekelas Raffi Ahmad dan Nagita pun ikut andil menonton konten tersebut. Berikutnya ada Rizky Bilar lagi nih, atau Nico. Di sini ia marah karena proyek dari kemarin belum juga kelar gara-gara para warga yang tinggal di sana. Ayahnya pun datang menuntut proyek itu. Rupanya proyek yang akan dibangun ini adalah salah satu bentuk pembuktiannya bahwa ayahnya untuk melanjutkan bisnis ayahnya tersebut. Namun ya begitulah kendalanya. Kembali pada konten Asyapman. Ternyata adik Nico yang bernama Randy sangat suka dengan konten itu, hingga pada akhirnya Zul diundang ke acara ulang tahun adik dari Nico tadi. Ia dibayar cukup banyak guys, lumayan untuk mengumpulkan dana membayar lahan agar rumah-rumah di daerahnya tidak digusur. Kiara juga ada di sana untuk mendukungnya. Esok hari ketika acara ulang tahun yang diadakan di rumah Nico berjalan, Kiara rupanya mempunyai rencana untuk menculik sesuatu di rumah Nico. Di saat anak-anak dan para tamu undangan sibuk menikmati pertunjukan dari Zul dan dua orang temannya, Kiara rupanya berencana untuk mencuri sesuatu di sebuah ruangan yang ada di rumah Nico. Benda yang ingin dicuri berupa flash disk. Di sana terdapat bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Gersang Group, yakni nama perusahaan milik ayah dari Nico. Setelah berhasil meloloskan diri, Kiara membawa benda itu kepada ayahnya. Ia menunjukkan flash disk tersebut untuk menyebarluaskan bukti-bukti kejahatan dari perusahaan tadi. Tapi bukannya mendapat dukungan, ia malah kena marah oleh sang ayah. Bahkan ia disuruh untuk tidak ikut campur masalah itu, hingga Kiara sendiri tidak habis pikir. Kemudian lagi di kampung Zul sendiri, di sana sudah berkumpul gerombolan laki-laki berbadan kekar, siap menggusur tempat itu dengan brutal. Zul sendiri tidak tinggal diam, ia datang membawa sejumlah uang yang ia dapatkan dari ayah Nico. Uang tersebut ia dapatkan dari hasil menghibur ketika acara ulang tahun kemarin. Namun uang yang dibawa Zul rupanya tidak cukup. Itu hanya bagian dari DP pembayaran. Akhirnya, karena terus berkeinginan merusak tempat itu, para gerombolan laki-laki tadi tetap ingin menghancurkan tempat yang Zul tinggali. Zul terus melawan sekuat tenaga karena tidak mampu melawan sebab kurang personil nih. Ia pun dibantu oleh warga. Ada yang bawa ember, ada yang bawa gayung, ada yang bawa kayu. Ya banyak lah. Yang penting bisa digunakan untuk melawan preman-preman itu. Mereka berkumpul dan berhadapan. Setelah urusan tersebut selesai, Kiara tiba-tiba datang. Ia ingin memperlihatkan HP milik Nico. Rupanya, ia dan Nico dulu pernah memiliki hubungan, namun kandas di tengah jalan. Bisa dikatakan hubungan tersebut hanyalah hubungan bisnis berkedok cinta. Nyatanya, kedua ayah mereka lah yang bekerja sama agar mendapat keuntungan dari hal itu. Dan Kiara sendiri sudah merencanakan agar dia kembali bersama Nico dengan tujuan supaya bisa mengambil HP Nico tanpa adanya kekerasan. Ya bisa dibilang sebatas sandiwara aja guys. Sandiwari. Kemudian lagi, kemudian. Rupanya Nico sendiri tidak tinggal diam. Ia menyekap anak panti dan juga Aisyah supaya Kiara mengembalikan handphone miliknya. Anak-anak itu disekap di dalam sebuah gudang yang dimana juga ada bom di sana. Ada-ada saja memang.
Tanpa pikir panjang, Kiara langsung ke sana bersama dua teman Zul tadi. Ternyata sebelum Kiara sampai di sana, ayah Niko datang ke gudang tersebut lebih dulu, memarahi anaknya karena tidak pernah becus melakukan apa yang dia mau, tapi malah lebih sering mengecewakan. Rupanya si Niko yang awalnya mau nyekap anak-anak, malah juga ikut disekap oleh si ayah. Sedangkan Aisyah sendiri dibawa ke tempat yang berbeda, namun di sana juga ada bom rupanya. Kita lanjut ke adegan Kiara. Setelah sampai di gudang tadi, ia langsung mendobrak pintu dan menemukan Niko pula di sana. Tetapi ada adegan yang guys, dimana di sebuah ruangan ada ayah Niko yang sedang membawa sebuah ramuan. Ramuan ini konon katanya ketika dimasukkan ke dalam tubuh, ia akan membuat orang tersebut menjadi kuat. Nah, kalian lihat sendiri adegan satu ini. Serum manusia super. Nah, saat mau menghabisi Kiara, datanglah si Zul dengan motor gede nih. Tanpa pikir panjang, ia melawan ayah Niko yang saat itu sudah berubah jadi sosok pocong. Berubah jadi manusia kuat ceritanya. Zul terus memukul, akan tetapi gagal. Sampai pada akhirnya, ayah Niko meminta HP itu kembali padanya. Akan tetapi, Niko yang sudah kecewa terhadap ayahnya yang begitu ia sayangi, ia pun memberitahu password dari HP tersebut yang saat itu berada di tangan kedua sahabat Zul. Nyatanya kode yang saat itu berada di tangan kedua sahabat Zul adalah tanggal lahir sang ayah. Di sini dia menyampaikan kesan pesannya pada si ayah. Ya, kira-kira begitu. Saat kode sudah diketahui dan HP tersebut sudah bisa dibuka, Zul kembali melawan. Entah kekuatan dari mana, akhirnya dia mampu melawan ayah Niko. Tetapi saat terjatuh, si ayah Niko ini memencet tombol untuk mengaktifkan bom tadi. Hingga semuanya berhamburan keluar, kecuali Aisyah dan Kiara. Kiara sendiri terluka karena berkali-kali kena pukulan. Dan Aisyah terjebak karena tangannya diikat. Zul jadi bingung tuh, pilih yang mana untuk diselamatkan lebih awal. Meledak. Zul menyelamatkan keduanya. Mereka bertiga berhasil keluar dari tempat itu. Rupanya Niko sudah berdamai juga guys. Ya, aman-aman. Sedangkan untuk wilayah atau kampung Zul sendiri sudah bebas sengketa karena dibeli oleh ayah Kiara. Akhirnya di kampung itu hidup damai karena bantuan Asyap Man. Ya, tak lain adalah Zul sendiri, Atta Halilintar. Oke, bagaimana guys menurut kalian film ini ratingnya berapa nih? Ya, intinya kalau ada pendapat dan sebagainya silahkan langsung ditulis di kolom komentar ya. And diingatkan lagi nih, jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video kami berikutnya. Lumayan kan menghemat waktu kalian kalau sibuk gak punya waktu tapi pengen nonton film dengan singkat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.